Apa saja sih perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi aspek tertentu dan apa saja implikasinya? Yang pertama yaitu aspek fisik. Dari segi fisik, laki-laki memiliki fisik berupa tumbuhnya kumis, jambang, jakun, dada bidang, pinggul kecil, sedangkan untuk perempuan memiliki fisik berupa payudara, dada tidak berbidang dan panggul yang membesar, serta tidak memiliki kumis dan jambang. Kemudian dari segi suara, perempuan cenderung melengking dan suara laki-laki membesar atau berat. Kedua yaitu aspek kognitif. Laki-laki di bagian otaknya mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan, sedangkan pada perempuan mempunyai corpus callosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki. Dalam menghadapi masalah, laki-laki cenderung diam untuk mencari solusi sendiri, sedangkan perempuan ketika ada masalah selalu ingin curhat kepada orang lain. Perempuan jika bercerita selalu ingin disimak atau didengarkan, sedangkan laki-laki selalu menawarkan alternatif solusi karena ingin dilihat sebagai pahlawan yang suka dikagumi. Ketiga yaitu aspek emosi. Dari segi emosi, perempuan mempunyai satu pikiran dan 99 emosi, tapi perempuan mampu mengontrol 99 emosi dalam satu pikiran. Emosi mengaktifkan kedua belahan otak perempuan, sehingga ketika dia emosi akan berpengaruh ke kedua otaknya. Tetapi karena otak tengah wanita tebal, jadi walaupun emosinya banyak, dia masih bisa mengontrolnya. Nah, sekarang laki-laki mempunyai 99 pikiran dari satu emosi, tapi laki-laki tidak mampu mengontrol satu emosi dengan 99 pikiran. Emosi mengaktifkan belahan otak kanan. Itulah sebabnya laki-laki masih bisa bekerja, masih bisa memutuskan apa yang bisa diambil ketika saat sedih, marah, takut, dan lainnya, karena hanya otak kanannya yang terganggu, sehingga bisa mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan otak kiri. Ketika emosi laki-laki sudah memuncak, dia akan sulit untuk mengontrol dirinya dan melampiaskan dengan cara berteriak atau memukul. Selanjutnya, implikasi perbedaan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, aspek fisik. Implikasi perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap pola tingkah lakunya yaitu laki-laki terlihat lebih aktif, mandiri, agresif, berani, terbuka, dan dominan bertindak rasional, sedangkan para perempuan cenderung bergantung, tertutup, malu, dan bertindak emosional. Kedua, aspek kognitif. Laki-laki mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan. Oleh karenanya, laki-laki tugasnya menjaga keamanan, ingin dianggap sebagai seorang pahlawan dan selalu ingin dikagumi. Sedangkan perempuan mempunyai corpus callosum yang lebih tebal, 30% dari laki-laki, sehingga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu secara bersamaan. Yang ketiga ada aspek emosi. Implikasinya pada perempuan yaitu ketika pria sedang marah, sedih, dan lain-lain, maka yang terganggu di otak kanannya, sehingga dia masih bisa bermain game, melakukan pekerjaan lain tanpa melibatkan emosi yang sedang ia rasakan karena otak kirinya tidak terganggu. Lain halnya dengan perempuan, ketika merasakan sedih, marah, dan lainnya, maka ia akan terganggu pada seluruh bagian otaknya. Sehingga misalnya ketika perempuan sedang sedih, maka akan berpengaruh juga pada pekerjaan yang ia lakukan. Implikasinya pada laki-laki yaitu ketika perempuan sedih, laki-lakilah yang duluan merasa sedih. Namun dengan hormon itulah ia berusaha melatih dan menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Dan ketika ada masalah, laki-laki lebih suka menyendiri, menyembunyikan kesedihan dan masalahnya. Sebaliknya pada perempuan, ia harus menceritakan kepada orang lain ketika ia mempunyai masalah. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia.